Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan modul ajar, yaitu modul ajar berbasis problem-based learning. Nama sekolah yaitu SMP Negeri 2 Purwodadi, mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti, materinya menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Fase D, kelas 7, alokasi waktu 2 jam pelajaran kali 40 menit. Tahun pelajaran 2024-2025, nama penyusun Esa Mutna Rarsa, SPD. Kemudian ada kompetensi awal, peserta didik mengetahui arti dari sholat dan zikir secara umum. Peserta didik memiliki pengetahuan dasar tentang waktu-waktu sholat. Peserta didik memiliki rasa hormat terhadap agama dan ibadah. Adapun profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bergotong royong dan bernalar kritis. Target peserta didik, yaitu modul ajar ini digunakan untuk 32 peserta didik reguler. Kemudian diharapkan peserta didik ini memahami hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, peserta didik yang mengalami kesulitan belajar itu ditangani dengan tutor sebaya sehingga dapat mencapai capaian pembelajaran. Selanjutnya, model dan juga metode pembelajaran yang saya lakukan yaitu model pembelajaran problem-based learning dengan metode pembelajaran puzzle pengetahuan. Adapun tujuan pembelajarannya, melalui metode puzzle pengetahuan, peserta didik dapat memahami hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam kehidupan sehari-hari. Dan kriteria tercapaian tujuan pembelajarannya, laporan menunjukkan peserta didik memahami hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama, guru menyiapkan pembelajaran, yaitu LCD dan juga proyektor, materi berupa video PPT, buku paket kelas 7, kemudian alatnya ada kertas puzzle dan juga spidol, serta daftar nilai. Kegiatan pendahuluan yang pertama, mengkondisikan kelas. Guru memulai pembelajaran dengan salam dan doa bersama-sama dipimpin oleh salah satu peserta didik. Kemudian, guru memeriksa kehadiran dan kesiapan peserta didik sebagai sikap disiplin. Motivasinya, kemudian guru memberikan ice breaking yang menyenangkan untuk memecah suasana di awal pembelajaran. Lalu, guru memotivasi siswa melalui visualisasi gambar atau foto. Persepsinya mengajukan pertanyaan pemantik yang terkait dengan materi pembelajaran untuk menstimulus kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran dan juga materi yang akan dibahas. Kemudian pentingnya kompetensi, itu guru memberitahukan pentingnya sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, tes diagnostik. Jadi guru memberikan tes diagnostik terlebih dahulu kepada siswa. Kegiatan intinya, sintaks. Yang pertama, orientasi. Dalam orientasi ini, peserta didik menyimak penjelasan tentang materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti peserta didik diberikan sebuah permasalahan oleh guru. Lalu sintaks yang kedua, mengorganisasi peserta didik. Itu peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang heterogen. Kemudian peserta didik ini mengambil kartu nama yang berisi nama kelompok dan topik yang akan dibahas. Lalu setiap kelompok ini dibagi rangkaian puzzle yang berisi informasi dan juga pertanyaan tentang sholat dan zikir. Selanjutnya, sintaks yang ketiga, membimbing penyelidikan. Nah, peserta didik ini melakukan penyelidikan, kemudian mendiskusikan permasalahan dan sumber data yang diperoleh. Sintaks selanjutnya mengembangkan dan menyajikan karya. Setiap kelompok menyusun puzzle dan mendiskusikan jawaban serta hasilnya. Kemudian setiap kelompok setelah puzzle-nya terbentuk, mempresentasikan hasil diskusinya itu di depan kelas. Sintaks yang terakhir yaitu menganalisis dan juga evaluasi. Peserta didik ini memberikan apresiasi antar kelompok dipandu oleh guru, kemudian memberikan kesimpulan dari diskusinya, dan masing-masing kelompok ini akan memberikan argumentasinya sebagai penguat dalam diskusi. Kemudian, semua peserta didik ini ikut aktif dalam diskusi kelompok. Dan terakhir, peserta didik diberi penguatan oleh guru dalam memahami materi sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Bu Eca, terima kasih. Pemaparannya cukup lancar. Di sini tema yang Bu Eca angkat adalah tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari, nggih? Ya, betul, Bu. Oke, dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan metode pembelajarannya adalah puzzle pengetahuan. Oke, bisa dijelaskan Bu Eca, Bu Esa ini menggunakan
teori apa saja? Baik, saya menggunakan teori pembelajaran 3, Bu. Yang pertama itu ada humanistik, kemudian konstruktivisme, dan yang ketiga itu behavioristik. Oke, bisa dijelaskan apa maksud dari teori-teori itu dan Oke. Yang pertama tadi, implementasi atau kontekstualisasi dalam modul ajar ini tergambar seperti apa? baik dari yang pertama itu ada teori belajar humanistik. Jadi, teori belajar humanistik itu esensinya kan mengajak siswa sebagai student center atau siswa sebagai pusat pembelajaran, sehingga dengan teori humanistik tersebut, anak-anak itu akan lebih aktif dalam pembelajaran. Nah, implementasinya dalam modul ajar saya itu adalah siswa itu diajak berpikir kritis, di mana tadi metode yang saya gunakan adalah puzzle pengetahuan. Jadi, mereka sebelum berpikir kritis itu harus menyusun puzzle-nya, sehingga ketika puzzle-nya terbentuk akan ada pertanyaan. Jadi ketika ada pertanyaan di dalam puzzle tersebut, mereka akan berpikir secara kritis. Kemudian yang kedua yaitu teori konstruktivisme. Nah, dalam teori konstruktivisme itu siswa ini membangun pengetahuannya sendiri, sehingga guru itu tidak mentransfer ilmu pengetahuan. Jadi, pembelajaran itu berpihak pada siswa dan guru itu hanya sebagai fasilitator, begitu. Kemudian yang terakhir adalah teori belajar behaviorisme, itu mengubah tingkah laku siswa. Jadi, ketika nanti siswa sudah belajar mengenai materi sholat dan zikir, maka siswa ini akan tingkah lakunya sholatnya lebih rajin, kemudian pemahaman sholatnya itu juga lebih dalam, seperti itu, Bu. Oke, cukup untuk MA. Kita lanjutkan ke modul ajarnya P5 PPRA-nya, Bu. Modul P5 PPRA Ya. sudah dibuka. Oke, Bu Esa mengangkat tema tentang apa di modul P5 PPRA? Itu yang pertama, suara demokrasi. Kenapa Bu Esa mengangkat itu? Ada latar belakang masalah apa, Bu? Karena dalam di kelas 8, kalau di sekolah saya itu kan pemilihan ketua OSIS kan di kelas 8, Bu. Jadi di kelas 7 itu biar tahu kemampuan siswanya bagaimana bisa bisa menjadikan seorang pemimpin. Jadi di kelas 7 ini ada itu P5 suara demokrasi. Ketika nanti kelas 8 jadi tinggal memilih kandidat-kandidat yang sudah ada di kelas 7 seperti itu. Topiknya apa, Bu? Suara Topiknya apa? suara remaja dalam demokrasi. Dimensi-dimensi yang diangkat apa saja? Dimensi bergotong royong, berkebinekaan global, dan juga bernalar kritis. Untuk P5 PPRA-nya? Untuk PPRA-nya? PPRA-nya toleransi, musyawarah sama keluarga negara. Oke, Bu Esa, kita berpindah ke PTK yang terakhir dari saya. PTK-nya judulnya apa, Bu? Kemarin rencananya Upaya peningkatan hasil belajar sholat dan zikir di kelas 7 melalui penerapan metode pembelajaran problem-based learning di SMP Negeri 2 Purwodadi tahun pelajaran 2024-2025. kenapa yang digunakan adalah modul pembelajaran problem-based learning, tidak yang lain, tidak TPACK atau mungkin ke diferensiasi based learning atau ke project based learning. Karena saya ingin mengajak peserta didik itu memecahkan masalah secara kompleks dan juga relevan, sehingga peserta didik itu dapat berpikir secara kritis dan menjadikan pembelajaran ini lebih mendalam dan juga bermakna, Bu. Oke, terima kasih. Itu dari saya. Mohon Pak Bu, dilanjutkan. Terima kasih Bu Rina. Bu Esa silakan membaca nomor 10. Di layar sudah ada nomor 10, silakan dibaca. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Toha Tosimim Tosin Yasin Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.